Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1485. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sebuah formasi sederhana, semua kekuatan telah berkumpul di atas tahta supreme, membuat kekuatan di tubuh tahta supreme menjadi ekstrim. Duar. Keduanya terus bertarung dan aura yang mengejutkan menembus langit dan bumi, hampir dapat merobek surga di dunia iblis ini, dan aura yang luar biasa melesat langsung ke langit. Sementara pada saat ini, di depan artefak sumber jiwa iblis, Qin Chen tidak menyangka bahwa tahta singgasana supreme itu akan memblokir Patriark Abyss untuk dirinya. Tubuh dan pikiran Qin Chen pun semuanya tenggelam dalam artefak sumber jiwa iblis di depannya. Dalam senjata sumber jiwa iblis ini, kekuatan melahap yang mengerikan terus melonjak, menelan asal mula kegelapan di tubuhnya. Tampaknya senjata sumber jiwa iblis ini memiliki penindasan yang kuat terhadap kekuatan kegelapan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan gelap yang diberikan Qin Chen, dia tidak bisa menekan ataupun melahap sumber jiwa iblis ini. Qin Chen bahkan merasa bahwa bahkan jika dia mengaktifkan darah Raja Kegelapan, dia tetap tidak akan mampu menekan senjata sumber jiwa iblis ini. Tuan, memurnikan sumber jiwa iblis sama sekali tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan eksternal. Anda harus menggunakan kekuatan iblis Abyss. Pada saat ini, suara Lord of the Abyss segera terdengar di telinga Qin Chen. Tanpa diingatkan oleh Lord of the Abyss, Qin Chen pun tiba-tiba menahan sumber kegelapan di tubuhnya, dan kemudian jejak kekuatan iblis Abyss diam-diam dilepaskan dari tubuhnya. Dalam kekuatan iblis Abyss ini, Qin Chen juga memasukkan jejak napas dari pohon iblis 10.000 alam. Artefak sumber jiwa iblis yang sebelumnya sangat melawan dan menekan Qin Chen, pada saat ini kekuatan penekan dan melahapnya yang kuat langsung melemah lebih dari 10 kali lipat. Duar. Serangkaian suara raungan pecah terdengar, dan lalu energi iblis di sekitar bola hitam itu menghilang seketika, langsung menampilkan sosok senjata sumber jiwa iblis di dalamnya. Senjata sumber jiwa iblis itu seperti bola dunia, itu benar-benar hitam pekat dengan sinar cahaya iblis yang melonjak di sekitar senjata sumber jiwa iblis ini. Jauh di dalam cahaya iblis itu sepertinya ada sesuatu yang samar-samar di sana. Hal ini memberi Qin Chen rasa keakraban yang kuat. Boom! Dari wadah sumber jiwa iblis ini, aura yang langsung menembus aturan tertinggi klan iblis terpancar dalam sekejap. Di bawah napas ini, Qin Chen sepertinya merasakan kekuatan dan aturan tertinggi dunia iblis, seolah-olah dia telah melihat pembukaan dunia iblis. Apa? Pembatas sumber jiwa iblis telah dibuka. Bagaimana itu mungkin? Sementara di kejauhan, Patriark Abyss Gerhana Supreme yang sedang bertarung dengan tahta singgasana supreme, dia merasakan aura di sini dan langsung terkejut serta terlihat ngeri. Tahta singgasana supreme juga menoleh dengan kaget dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Siapa orang ini? Badai dahsyat melonjak di jantung Patriark Abyss. Pada saat ini dia tidak bisa lagi terlalu peduli. Segera aura mengerikan dari iblis Abyssnya muncul langsung di tubuhnya. Boom! Seluruh tubuh Patriark Abyss tampak terbakar dengan nyala api yang mencapai langit, dan dia mulai membakar akarnya. Jika klan kegelapan ini benar-benar dapat merampas harta karun klan iblis Abyssnya, maka dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman saat leluhur kembali. Sebelumnya, dia tidak peduli karena dia tidak percaya bahwa klan kegelapan dapat mengendalikan harta sumber jiwa iblis. Tetapi ketika dia melihat Qin Chen secara langsung melanggar batasan eksternal pada senjata sumber jiwa iblis itu, dirinya segera menjadi gugup. Kekuatan iblis nerakanya dalam jumlah besar meledak dari tubuhnya, dan saat berikutnya seluruh tanah iblis Abyss tertarik padanya. Gunakan kekuatanku untuk mengumpulkan kekuatan iblis jurang tertinggi dan tekan. Patriark Abyss itu meraung ke langit, dan segera sejumlah besar kekuatan iblis Abyss dan cepat mengalir ke tubuhnya, tetapi ditekan dengan keras. Pertahanan area telarang gelap yang dipadatkan oleh tahta supreme terguncang seketika, langsung mengeluarkan suara klik, seolah-olah akan hancur kapan saja.
"Penatua iblis kuno, berikan kekuatanmu padaku," kata Patriark Abyss Gerhana Supreme. Dia meraung. Segera para penatua iblis kuno juga yang lainnya juga tampak gugup saat ini. Mereka kemudian mengaktifkan asal mula iblis Abyss di dalam tubuh mereka dan lalu dengan cepat menanamkannya ke dalam tubuh Patriark Abyss. Dalam sekejap Patriark Abyss seperti raksasa yang mencapai langit. Dia tak tertandingi di dunia ini, membombardir dengan ganas. Dalam sekejap ribuan pukulan dilepaskan dan kehampaan meledak lapis demi lapis seperti menggulung gelombang badai. "Gerhana Supreme, jangan pernah berpikir untuk bisa membobol tanah telarang kegelapanku selama tahtaku ada di sini," kata tahta Supreme. Dia meraung dan boom. Dia tahu bahwa Gerhana Supreme ini sedang putus asa dan segera sumber kegelapan di tubuhnya juga dibakar secara langsung. Dalam sekejap seluruh tanah telarang kegelapan menjadi kuburan darah terbakar. Selama ratusan juta tahun terakhir banyak orang kuat dari klan kegelapan telah jatuh. Gelombang pasang ditanamkan ke dalam tubuhnya menghalangi serangan dari Gerhana Supreme. Pada saat yang sama tahta Supreme memandang leluhur Anley dan yang lainnya kemudian berteriak, "Kalian pergi dan kendalikan senjata sumber jiwa iblis dengan anak itu." Boom! Tahta Supreme itu meraung dan ratusan tentakel-tentakel gelap keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Setiap tentakel itu bersinar dengan tanda gelap terang berisi kekuatan ilahi tertinggi. Masing-masing tentakel ini itu adalah kumpulan dari orang-orang kuat yang jatuh dari klan kegelapan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melambai untuk memblokir Gerhana Supreme. 18 boneka iblis dan lainnya ini dari tanah telarang kegelapan. Setelah melihat ini, leluhur Anley dan yang lainnya melirik ke arah harta sumber jiwa iblis. Dan kemudian mereka semua menggunakan asal-usul kegelapan mereka untuk menuju ke senjata sumber jiwa iblis. Sementara di depan senjata sumber jiwa iblis, Qin-Chen nampak berdiri di sana. Di depan Qin-Chen, harta sumber jiwa iblis itu terus-menerus melonjak dan energi iblis hitam juga terus mengalir. Dari sumber jiwa iblis itu aura kuat memenuhi udara. Qin-Chen mengerahkan kekuatan iblis abyssnya dan cepat diintegrasikan ke dalam sumber jiwa iblis di depannya. Di atas senjata sumber jiwa iblis itu sinar cahaya menyilaukan bersinar terang. Pada saat yang sama bayangan samar muncul dari harta sumber jiwa iblis. Duar. Pada saat ketika Qin-Chen bersiap untuk bisa menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis, leluhur Anley saat ini dan yang lainnya juga mengambil tindakan yang sama. Asal-usul kegelapan mereka dengan cepat diintegrasikan ke dalam senjata sumber jiwa iblis dan disempurnakan secara paksa. Melihat pemandangan ini, wajah Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme berubah drastis dan mereka berdua berteriak, "Leluhur Anley, apa yang kamu lakukan?" "Apa yang kulakukan? Tentu saja untuk menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis ini. Benda ini adalah harta karun klan iblis Abyss. Sangat sulit untuk bisa menyempurnakannya. Mungkin sangat sulit bagi anak ini untuk melakukannya sendiri. Dengan bantuan kami, kecepatan pemurnian dapat ditingkatkan setidaknya beberapa kali lipat," kata leluhur Anley. Dia berkata sambil mencibir. "Anda?" Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme terkejut dengan marah. Mengapa mereka membantu Qin-Chen menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis? Tindakan leluhur Anley dan yang lainnya jelas itu ditujukan untuk menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis sebelum Qin-Chen dapat menyempurnakannya. Tindakan terakhir ini terlalu tercela. Boom! Asal-usul kegelapan yang menakutkan mengalir ke dalam senjata sumber jiwa iblis itu satu demi satu. Senjata sumber jiwa iblis itu dengan cepat diserang oleh kekuatan kegelapan dan lalu terkontaminasi dengan jejak kegelapan. Ini, Qin-Chen mengerutkan kening dan segera merasakan ada yang tidak beres. Entah kenapa perasaan krisis yang kuat muncul di hati Qin-Chen. Senjata sumber jiwa iblis ini jelas mampu menyerap sumber kegelapan dalam jumlah besar sebelumnya. Namun mengapa sekarang dia seolah-olah tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah erosi sumber kegelapan? Ini sangatlah aneh. Leluhur Anley dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan ketika mereka merasakan perubahan pada senjata sumber jiwa iblis. Mereka dapat merasakan bahwa senjata sumber jiwa iblis ini tidak dapat menghentikan invasi asal-usul kegelapan mereka. Dan mereka yakin bahwa senjata sumber jiwa iblis ini dapat dengan cepat dikendalikan oleh mereka. 1%, 30%, 50%, 80%. Ketika hampir 10%, tiba-tiba hati Qin-Chen melonjak karena panik. Tidak baik, pupil mata Qin-Chen menyusut dan sosok Qin-Chen pun segera mundur dengan cepat. Cepat mundur. Di saat mundur, Qin-Chen juga berteriak dengan pelan kepada Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme.
Keduanya pun terkejut dan tanpa sadar mengikuti Qin Chen untuk mundur. Sementara leluhur Anle dan yang lainnya tampak bingung melihat Qin Chen mundur. Namun tidak menunggu munculnya keraguan di hati mereka, tiba-tiba boom! Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari wadah sumber jiwa iblis yang besar itu. Tepat ketika leluhur Anle dan asal-usul kegelapannya hendak mengambil kendali atas senjata sumber jiwa iblis, tiba-tiba seluruh senjata sumber jiwa iblis itu bergetar hebat. Wow! Kehendak ilahi yang menakutkan tiba-tiba terbuka, itu penuh dengan zaman kuno dan perubahan-perubahan. Seolah-olah seekor binatang dari tahun-tahun yang lalu telah terbangun, penuh amarah dan ingin menghancurkan dunia. Dari senjata sumber jiwa iblis itu, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba mengembun di langit. Terlihat ini adalah sosok kuno dengan aura yang sangat tua dan juga membusuk. Tetapi dia meledak dengan kekuatan mengerikan yang sepertinya dapat menghancurkan dunia. Begitu tubuhnya dapat mengembun di udara, kehampaan bergetar dan aura puncak supreme menyebar dengan gila-gilaan. Ternyata ini adalah makhluk tertinggi. Boom! Begitu sosok ini muncul, seluruh area telarang kegelapan bergemuruh dan bergetar, seolah-olah akan meledak. Mata sosok agung ini langsung terfokus kepada leluhur Anle dan yang lainnya. Dalam sekejap, bulu-bulu leluhur Anle dan yang lainnya berdiri seolah-olah sedang ditatap oleh binatang purba yang muncul dari kedalaman hati mereka. Tidak, cepat pergi. Tanpa sadar, leluhur Anle dan yang lainnya mengeluarkan suara kaget dan marah dan buru-buru ingin mundur. Tetapi sayang sudah terlambat. Ketika mereka mencoba mundur, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka telah sepenuhnya terkurung di dalam kehampaan. Dan kekuatan yang keluar dari senjata sumber jiwa iblis telah sepenuhnya memenjarakan kegelapan yang telah mereka keluarkan sebelumnya. Pada saat ini semua leluhur klan kegelapan yang hadir menggigil di sekujur tubuh mereka. Punggung mereka bercucuran keringat dingin dan hati mereka dipenuhi kekacauan. Yang tertinggi, dari mana datangnya ahli tertinggi di alam iblis ini? Boom! Sebelum kepanikan di hati mereka dapat mereda, mereka lalu melihat bayangan hitam itu tiba-tiba melintas. Dan seorang pria kuat dari klan kegelapan yang paling dekat dengan sumber jiwa iblis itu berteriak. Dia menundukkan kepalanya dan merasa ngeri melihat salah satu lengan lelaki tua yang menjulang tinggi itu telah menembus tubuhnya, menjepit tubuhnya ke dalam kehampaan. Telapak tangan ini sangat ganas dan sangat menakutkan, seperti cakar yang sangat tajam. Tetapi dia melepaskan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya dari iblis abis. Dengan keras dalam sekejap, energi iblis hitam legam itu meletus dari cakar yang sangat tajam tersebut, langsung menghempaskan lelaki tua leluhur itu, yang langsung terbungkus di dalam. Tidak, leluhur itu menjerit dengan nyaring dan tubuhnya langsung terbakar. Dia meraung ketakutan dan sumber kegelapan di tubuhnya terus meledak. Dia mencoba melarikan diri dari serangan leluhur yang agung ini, tetapi sayang itu tidak berhasil. Orang supreme akhir dan berkuasa dari klan iblis abis ini yang baru muncul begitu menakutkan, sehingga tidak peduli seberapa keras anggota klan kegelapan itu berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya dengan suara letusan seluruh tubuhnya terbakar sampai mati. Dia berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam ketiadaan dalam sekejap. Pemandangan seperti itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri dan hati mereka gemetar. Dalam sekejap, leluhur supreme jatuh seperti semut yang merupakan kejutan besar bagi mereka. Sementara nenek moyang dari klan kegelapan lainnya semuanya tampak terkejut dan marah melihat sosok dari klan iblis abis yang baru muncul yang menjulang tinggi itu dengan ngeri. Tidak hanya mereka terkejut, tetapi bahkan Patriark Abis, Penatua Iblis Kuno, dan para master lainnya dari klan iblis abis pun nampak tercengang di langit. Penatua tertinggi kuno, dia masih hidup? Bagaimana mungkin? Bukankah Penatua tertinggi kuno telah jatuh? Penatua Iblis Kuno dan yang lainnya langsung terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Bahkan Patriark Abis pun melebarkan matanya. Jelas dirinya mengenali sosok ini karena itu adalah mantan penatua tertinggi klan iblis abis mereka. Penatua tertinggi kuno itu bukanlah penatua tertinggi kuno, tetapi ternyata penatua tertinggi kuno itu masih hidup dan dia belumlah jatuh. Bagaimana ini mungkin? Patriark Abis dan lain-lainnya langsung tercengang. Sementara di sisi lain, Lord of the Abyss di dalam dunia kacau juga tampak serius dan lalu berkata dengan cemas, "Tuan, hati-hati. Orang ini adalah penatua tertinggi kuno dari klan iblis Yuan saya." Penatua tertinggi kuno, Qin Chen bergumam. Ya, tepatnya, yang maha tinggi kuno pernah menjadi penatua tertinggi dari klan iblis abis saya.
Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dia merupakan penguasa tertinggi. Ketika dia masih muda, dia bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan leluhur untuk bisa mendapatkan gelar tersebut, kepemimpinan posisi klan iblis abis, tetapi kemudian dia dikalahkan oleh leluhur. Ketika bawahan pergi ke benua Tianu waktu itu, makhluk penatua tertinggi kuno ini telah meninggal dan dia berada dalam pengasingan seolah-olah dia telah menghindar. Mengatakan ini, Lord of the Abyss tampak berat. Yang maha tinggi kuno ini kuat dan sama sekali tidak lebih lemah daripada ahli tertinggi Patriark Abyss. Tuan, Anda harus berhati-hati, kata Lord of the Abyss. Qin Chen langsung memandang makhluk tertinggi kuno yang menjulang tinggi dan hatinya langsung tenggelam. Aura makhluk supreme kuno ini saatlah melonjak seperti gelombang besar, itu hampir tak berujung. Dan meskipun aura puncak supreme tahap akhirnya meresap dari udara, meskipun penuh pembusukan, nampaknya akan jatuh kapan saja. Tapi inilah kekuatan sebenarnya dari ranah puncak supreme yang membuat Qin Chen merasa ketakutan dan tubuhnya hampir terbelah di tempat. Awalnya, kedatangan dari Patriark Abyss dan lainnya telah membuat situasi menjadi sangat rumit. Namun sekarang, kedatangan puncak supreme seperti penatua tertinggi kuno yang akan mati ini tiba-tiba muncul, memberi klan iblis abis keunggulan dalam sekejap. Sudah berapa ribu tahun, aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama aku tidur. Leluhur iblis abis memintaku untuk menjaga tempat ini dan menutup masa hidup untuk mencegahku, klan kegelapan, untuk tidak mendapatkan harta sumber jiwa iblis. Saya hampir akan mati, tapi tanpa diduga, klan kegelapan ternyata memang benar memiliki ambisi yang jahat seperti itu, kata penatua tertinggi kuno. Di tengah gemuruh itu, makhluk supreme kuno berjalan selangkah demi selangkah. Setiap kali penatua tertinggi kuno itu mengambil langkahnya, dunia bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Karena kalian serigala bermata putih yang tercela ingin mati, maka aku akan membantumu. Boom! Penatua tertinggi kuno itu meraung dan segera ribuan energi iblis tiba-tiba meletus dari tubuh makhluk tertinggi kuno itu. Lalu dengan panik menjerat banyak leluhur klan kegelapan yang hadir. Tidak, mundur! Leluhur Anlai dan yang lainnya segera mundur karena marah. Di antara mereka, 3 energi iblis hitam meledak meninju ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Hati-hati Tuan, kata si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Mereka berdua terkejut. Istana Kun Iblis, gerbang batu Lin Yuan. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme meraung bersamaan dan muncul di depan Qin Chen untuk pertama kalinya dengan ekspresi ngeri. Mereka buru-buru mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Harta karun supreme turun dalam sekejap untuk memblokir. Lalu dengan keras saya melihat energi iblis menghantam istana Kun Iblis dan juga gerbang batu Lin Yuan. Kemudian saya mendengar suara keras dan retakan kecil langsung meledak pada 2 harta karun tertinggi tersebut. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun diterbangkan dalam sekejap. Pada saat yang sama napas mengalir ke arah Qin Chen, membuat mata Qin Chen menyusut. Sumber kegelapan di tubuhnya segera diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap dan Qin Chen mengeluarkan energi iblis di depannya. Duar! Cahaya tinju bertabrakan dan raungan yang menakjubkan bergema. Qin Chen melangkah mundur. Dampak energi iblis ini langsung memasuki tubuhnya di sepanjang tubuhnya. Jika tubuh Qin Chen tidak terlalu kuat, maka saya khawatir di bawah pukulan ini tubuhnya akan hancur di tempat. Namun meskipun begitu, organ dalam tubuh Qin Chen juga bergetar, terasa seperti akan meledak. Qin Chen cukup terkejut. Ini terlalu kuat. Itu hanyalah napas yang secara acak dilepaskan. Tetapi itu tidak dapat dengan mudah ditolak oleh Qin Chen. Dia mengerang dan menelan bau darah di tenggorokannya. Ketika dia berbalik, dia melihat si Kongjian dan Lin Yuan Supreme bahkan lebih menderita. Tubuh mereka berdua hampir meledak, napas mereka berdua berserakan dan mereka berdua sangatlah malu. Darah tumpah dari sudut mulut mereka dan tubuh di sekitar mereka telah meledak menjadi kehampaan. Tentu saja si Kongjian dan Lin Yuan Supreme relatif baik-baik saja. Bagaimanapun mereka memiliki harta karun tingkat supreme untuk melawan. Tidak. Di sisi lain jeritan melengking terdengar dan dalam sekejap 3 orang leluhur langsung mati. Ketika energi iblis ini memasuki tubuh mereka, mereka langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Leluhur nenek moyang klan kegelapan lainnya semuanya tampak ngeri ketika melihatnya. Jika mereka berada di masa kejayaannya, mereka mungkin bisa melawan. Tapi itu hanya mungkin. Dan sekarang bagaimanapun juga mereka hanyalah sisa jiwa. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan dari makhluk supreme tertinggi kuno? Melihat kekuatan besar dari penatua tertinggi kuno, Patriark Abyss dan yang lainnya segera merasa sangat gembira
dan batu besar di hati mereka pun langsung jatuh. Tanpa diduga, leluhur iblis abis telah mempersiapkan sejak lama dan tahu bahwa klan kegelapan tidak akan dapat diandalkan. Jadi dia mengatur agar Penatua tertinggi kuno ada di sini. Karena selama Penatua tertinggi kuno ada di sini, orang-orang dari klan kegelapan tidak akan pernah ada yang dapat merebut harta senjata sumber jiwa iblis. Namun yang membuat Patriark Abyss sedikit tertekan adalah dia bahkan tidak mengetahui bahwa Penatua tertinggi kuno ada di sini dan menjaga harta senjata sumber jiwa iblis. Jelas sekali bahwa leluhur iblis Abyss tidak menceritakan semuanya kepada dirinya. Hal ini membuat Patriark Abyss Gerhana Supreme merasa sedikit kecewa dan tertekan. Jika dia tahu bahwa Penatua tertinggi kuno ada di sini, bagaimana dia bisa begitu khawatir? Dirinya merasa depresi, sementara di sisi lain tahta Supreme ketakutan. Boom, kekuatan yang mengepul, yang mengejutkan itu meletus dari tubuhnya, dan lapisan kekuatan melonjak ke langit. Dia meledak dengan liar, mencoba mengusir Patriark Abyss dan yang lainnya, dan bergegas menyelamatkan leluhur Anley dan yang lainnya. Tetapi bagaimana Patriark Abyss bisa memberinya kesempatan? Hahaha, Yang Mulia, jangan buang waktu Anda. Bermainlah dengan saya sebentar, kata Patriark Abyss. Dia tertawa dan menekan tahta Supreme dengan paksa. Kali ini posisinya keduanya telah berubah. Bukan lagi Patriark Abyss yang ingin menyerang, melainkan tahta Supreme yang ingin menyerang. Tahta Supreme terkejut dan marah, tetapi di bawah serangan yang kuat dari Patriark Gerhana Supreme, mustahil dirinya untuk bisa membebaskan diri untuk menyelamatkan leluhur Anley dan yang lainnya. Di sisi lain, Yang Mulia, tidak, lawan dia. Para leluhur kegelapan itu berteriak secara serempak, tetapi mereka tetap saja tidak berhasil. Di bawah serangan Penatua tertinggi kuno, mereka jatuh satu demi satu seperti kembang api yang bermekaran, sangat menyedihkan. Boom, serangkaian raungan meledak antar langit dan bumi, dan jiwa-jiwa yang tersisa itu tersebar yang sangat tragis. Kalian hanya sekumpulan semut, bagaimana kalian bisa lolos dari seranganku? Kata Penatua tertinggi kuno itu. Dia mencibir dan lalu berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan niat membunuh. Dan para leluhur kegelapan itu satu demi satu meninggal di bawah serangannya.